Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita terus alami renew setiap hari dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Mari kita sama-sama membaca di dalam Injil Lukas pasal 24. Kita baca ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Tapi saya hanya akan membaca ayat 13, 14, 15, 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saya beri tema firman Tuhan, penghalang kepada Allah. Di sini dikatakan waktu Tuhan Yesus bangkit, banyak murid-murid ada yang tidak percaya. Dan di sini dikatakan ada 2 murid, yang satu bernama Kleopas, itu mungkin temannya, mungkin juga istrinya. Kita di dalam firman Tuhan tidak ditulis. Dan 2 orang ini karena kecewa, mereka mau kembali ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang murid Yesus ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Karena mereka kecewa Yesus sudah mati, mereka mau ke Emmaus. Dikatakan bahwa 2 orang ini adalah Kleopas dan yang satu temannya menuju Emmaus. Yesus tiba-tiba bergabung dengan mereka dalam perjalanan itu. Mereka tidak menyangka sama sekali kalau itu adalah Yesus yang terjadi sumber pemberitaan, dan mata mereka terhalang untuk melihat, untuk mengenal itu Yesus. Hati mereka tertutup oleh kebenaran akan peristiwa itu. Perhatian mereka tidak fokus. Jadi mereka itu sebagai seorang murid Tuhan, mereka di dalam perjalanan, kita melihat 2 orang ini dalam perjalanan berbincang-bincang tentang firman Tuhan, tentang Yesus, tetapi mereka tidak mengenal. Tiba-tiba sedang mereka bercakap-cakap, maka Yesus itu datang di tengah-tengah mereka. Kita melihat 2 orang ini dalam perjalanan, mereka bercakap-cakap tentang firman Tuhan, tentang Yesus. Maka firman Tuhan mengatakan di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 20, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. 2 orang ini berkumpul dan mereka bercakap-cakap tentang firman Tuhan, tentang Yesus. Maka Yesus datang di tengah-tengah mereka, tapi mereka tidak mengenal kalau itu Yesus, karena mata mereka ada penghalang yang menutup mata mereka. Entah penghalang itu apa,
Mungkin penghalang itu karena kesedihan, mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Mungkin penghalang itu kesombongan dan yang lain-lain. Mereka tidak mengenal Yesus karena ada sesuatu yang menghalangi. Maka mereka pada saat itu mereka adalah pengikut Yesus. Mereka itu tahu, mengenal, dan pernah berhadapan sendiri dengan Yesus. Dan mereka pernah mendengar Yesus memberitakan firman Tuhan bahwa anak manusia Yesus itu harus mati. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit, kemudian dia naik ke surga dan sebagainya. Itu murid-murid sudah tahu. Tetapi karena ada penghalang yang menutup mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal bahwa yang ada bersama-sama dalam perjalanan mereka itu ke Emmaus adalah Tuhan Yesus sendiri. Seringkali dalam perjalanan hidup kita ini, kita menghadapi tantangan kesedihan. Padahal Yesus yang kita undang ada di antara kita, ada di dalam doa kita. Tapi karena mungkin masalah beban, kita tidak fokus. Akhirnya apa yang kita alami hanya kesedihan. Karena ada penghalang yang menutupi mata kita. Kita melihat selanjutnya di sini dikatakan tentang peristiwa itu. Sebenarnya semuanya sudah jelas, yaitu bahwa Yesus sebagai Mesias akan menderita, tersiksa, disalib dan mati dan sebagainya, kemudian bangkit pada hari ketiga, kemudian naik ke surga. Jadi sebenarnya tentang peristiwa itu sudah terang mereka ketahui oleh semua orang. Mengapa? Karena Yesus telah mengajarkan dan mengingatkan mereka semuanya berulang-ulang, dan sudah ada di dalam Alkitab ditulis dengan jelas bahwa Yesus itu akan mati dan dia akan bangkit, kemudian dia akan naik ke surga. Jadi Yesus itu tidak mati untuk selamanya. Waktu itu kedua murid ini diberitahu, mereka tidak tahu, malah mereka mengatakan, oh kamu salah seorang di Yerusalem yang tidak tahu peristiwa ini. Tetapi Yesus diam, dia tidak mengenal. Sebenarnya mereka itu harus mengenal dari suaranya, dari mukanya, dari sosok tubuhnya itu mereka sudah seharusnya mengenal. Tetapi mereka tidak mengenal karena matanya ditutupi dengan masalah persoalan yang berat yang mereka alami. Baik suara daripada Yesus, caranya berbicara maupun fisiknya. Anehnya keduanya sama sekali tidak mengenal Yesus. Alkitab menyaksikan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mereka. Ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk mengenalnya. Padahal di tengah jalan itu mereka bercakap-cakap panjang lebar tentang banyak hal, termasuk tentang peristiwa itu sendiri. Yang diceritakan adalah Yesus itu sendiri pelaku dalam peristiwa itu. Tentang peristiwa itu malah mereka mengatakan keheranannya kepada Yesus, yang menurut penilaian mereka sebagai satu-satunya orang yang tidak tahu tentang peristiwa itu. Bahkan mereka menyatakan kesaksian tentang Yesus sebagai nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataannya.
kepada Yesus sendiri. Kita tahu sungguh ironis, mereka tidak mengenal Sang Juru Selamat. Kalau kita tidak mengenal Juru Selamat kita, Yesus Kristus, karena adanya penghalang yang menghalangi itu. Entah penghalang itu apa. Seringkali di saat-saat kita mengalami kesusahan, kesedihan, kita sudah berdoa dan sebetulnya Tuhan itu ada dekat dengan kita, tetapi beban itu masih terlalu berat karena kita tidak percaya, karena ada sesuatu yang menghalangi. Entah itu masalah, entah itu kesombongan. Kadang-kadang kita berdoa tapi kita merasa sombong. Apa ya Tuhan bisa mendengar doa saya? Seringkali kita bertanya-tanya demikian. Nah, firman Tuhan bertanya kepada kita, apakah yang menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan? Tuhan itu setiap saat ada pada kita, tetapi seringkali kesedihan, mungkin kesombongan, mungkin kekayaan yang menghalangi kita untuk bisa mengenal kepada Tuhan. Biarlah kita buang itu penghalang itu jauh-jauh dari kehidupan kita, supaya kita boleh mengalami senantiasa kekuatan pembaharuan di dalam Yesus Kristus. Kita tahu kalau kita melihat dengan OIA, kita tahu dalam peristiwa ini ada Yesus, ada Kleopas dan temannya. Tempatnya ada di Emmaus. Dan saat itu Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Itu peristiwa ini terjadi. Dan kalau kita melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, supaya kita jangan menjadi orang yang selalu tinggi hati, hanya percaya kepada kekuatan kita, percaya kepada diri kita sendiri, kesombongan yang menutupi mata kita sehingga tidak dapat melihat kuasa Tuhan. Biarlah kita berdoa terus, minta supaya kita, Tuhan memberi kerendahan hati untuk lebih jauh bisa mengenal firman Tuhan yang boleh menerangi kehidupan kita. Semua penghalang kepada Allah itu kita hancurkan, dan biarlah kita fokus kepada firman Tuhan dan kepada setiap perkataan dari firman Tuhan. Sekian firman Tuhan, terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau ukirkan firman-Mu di dalam hati kami. Berikan kepada kami hati yang lembut, hati yang taat untuk menerima firman-Mu. Karena hanya firman-Mu yang dapat menerangi hidup kita. Tuhan, kedegilan, kesombongan yang ada di dalam hati kita, mungkin kekayaan, kekuasaan, Engkau patahkan itu semuanya. Biarlah Tuhan kami boleh percaya hanya kepada Tuhan, kepada firman-Mu. Firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Terima kasih, berkati seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai dalam usaha pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka, dalam pengiringan mereka kepada Tuhan, tambah hari tambah setia.
Kami mendoakan Ibu Gembala kami, Susan Malino, Tuhan tambah-tambahi hikmat, kekuatan, panjang sabar, roh kasih. Tuhan, Engkau pakai beliau makin hari makin heran untuk membawa jemaat GPDI El Shaddai semakin mengerti firman-Mu, semakin cinta kepada Engkau. Terima kasih, berkati multimedia. Engkau balas mereka dengan lipat kali ganda. Terima kasih, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Keluarga GPDI El Shaddai hendak hidup dalam kelegaan, sebab keluarga GPDI El Shaddai mencari titah-titah-Mu. Keluarga GPDI El Shaddai hendak berbicara tentang peringatan-mu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Amin.